Nah, Ananda, dari kegiatan kita tadi, Ananda udah melihat bahwa kita akan menganalisis atau menelaah kaidah kebahasan dari teks LHO. Yang pertama yang harus Ananda analisis atau telaah adalah unsur kebahasaannya yang berupa mendaftar kata istilah dan mendaftar kata definisi. Nah, pada video yang kita tonton tadi, itu kata-katanya ada di sana menggunakan istilah dan ada yang menggunakan definisi. Berikutnya pada teks juga seperti itu. Nah, hasil pencarian informasi yang berupa kata istilah dan kata definisi tadi kita masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Tadi udah ada contohnya satu ya. Kalau misalnya kalimat definisi ada tandanya, ada kata adalah di situ. Lalu kalau misalnya istilah, tadi kalau misalnya harimau itu ada bahasa Latin dari harimau. Kalau harimau kan bahasanya kita sehari-hari, tapi ternyata harimau mempunyai bahasa Latinnya atau bahasa yang khusus kita pelajari atau kita temui pada pembelajaran sains biasanya ya. Oke, selanjutnya selain dari pembahasan yang dua tadi, untuk kaidah kebahasan kita juga akan menelaah kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan dalam teks. Sering kan Ananda menemukan teks itu penulisan kalimatnya masih salah, penulisan kalimatnya belum efektif. Nah, salah satu paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kesatuan isi yang padu dan juga harus menggunakan kalimat yang efektif. Caranya bagaimana membuat kalimat efektif? Pemilihan katanya harus sesuai, lalu harus berpatokan kepada QEB dan kata baku. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalau kita simpulkan kira-kira seperti ini simpulannya ya. Untuk kaidah kebahasan teks LHO, yang pertama adalah mendaftar istilah pada teks LHO. Istilah itu merupakan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat khas dengan bidang tertentu. Nah, karena teks LHO adalah teks yang bersifat fakta, maka teks LHO pasti akan membuat kata-kata istilah di dalamnya. Jadi salah satu penanda yang membedakan teks LHO ini dengan teks yang lain adalah adanya penggunaan istilah. Apalagi pada KD kita kali ini fungsi komunikatifnya teks LHO ini kita temukan di buku pengetahuan ya, buku ensiklopedi dan segala macamnya. Sama dengan teks tentang harimau tadi itu di buku ensiklopedi adanya. Nah, berikutnya ada kata definisi. Kata definisi gunanya Ananda juga sudah tahu, pada bagian struktur terdapat pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya memuat asal-usul, nama dan segala macamnya dari sebuah objek yang kita observasi atau kita amati. Nah, disitulah berfungsinya kata definisi tadi. Kata definisi adalah kata yang memuat pengertian, ditandai dengan penggunaan kata yaitu, adalah, ialah, merupakan. Jadi kalau Ananda menemukan kata-kata seperti itu tadi pada teks, maka itu kita sebut dengan kata definisi. Berikutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kalimat efektif salah satu cara agar kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengarang. Nah, apakah teks LHO kita sudah dapat kita pahami dengan baik? Kalau sudah, berarti kalimatnya sudah efektif. Jika tidak, berarti ada sesuatu yang belum efektif di sana. Apakah mungkin ada pemborosan kata atau tidak paralel dan sebagainya. Kalimat efektif artinya kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa dan pilihan kata yang baku. Tidak ada kata-kata yang boros di sana ya. Nah, ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang ingin disampaikan oleh si pembicara atau si penulis tidak sampai kepada pembaca. Itulah bahayanya kalau kalimat yang kita buat tidak efektif. Berikutnya adalah tentang paragraf. Nah, paragraf yang dimaksud di sini adalah paragraf yang ada pada teks LHO. Paragraf yang dibuat harus memiliki kesatuan dan kepaduan atau kohesi dan koheren. Artinya, paragraf harus mempunyai satu kesatuan ide. Jadi dalam satu paragraf hanya satu kalimat utamanya lalu didukung dengan beberapa kalimat penjelas. Jangan sampai ada dua kalimat utama pada satu paragraf. Hati-hati ya dalam penulisannya. Atau Ananda juga bisa lihat di teksnya apakah hanya memuat satu ide saja yang dijelaskan pada satu paragraf atau tidak. Nah, yang terakhir adalah penggunaan ejaan yang harus disesuaikan dengan QEB. Ejaan di sini banyak macamnya, mulai dari tanda baca, titik, koma, dan segala macamnya. Lalu penggunaan huruf kapital. Jadi kalau misalnya Ananda jeli, teks yang Ibu tampilkan itu ada beberapa katanya yang tidak
menggunakan ejaan yang sesuai. Nah, itulah gunanya format tadi Ananda isi biar Ananda tahu manakah ejaannya yang sudah sesuai dan yang belum. Baiklah Ananda, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dan semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita lebih dalam baik tentang teks yang kita bahas ataupun tentang LHO itu sendiri. Terima kasih Ananda, sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Semoga Ananda dapat memahami pembelajaran kita, terus semangat belajar, terus berdoa, semoga kita segera bertemu di sekolah, kita belajar seperti biasa. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.